Bukan, masalahnya kan saya lagi live di TikTok. Dia memprovokasi netizen yang lainnya. Akhirnya TikTok saya itu di-banned gitu. Nah, saya lagi itu oke lah, saya bilang nggak masalah, TikTok saya bikin lagi kan. Lalu saya lihat, saya cari nama dia gitu kan, saya cari di Instagram nama dia, di TikTok nama dia. Ternyata di Instagram dia posting foto saya lagi tanpa izin gitu, dan membuat meme-meme. Akhirnya orang kan netizen jadinya menghina saya. Nah, sekarang saya datang tangan dia nggak mau turun, dia hanya teriak-teriak kayak begitu, kayak monkey gitu loh. Jadi saya, ya andaikan ini bukan negara hukum, saya udah geruduk di rumah gitu. Dia tadi ngajak dia keluar, ayo keluar kalau berani. Dia nggak ada tanggapan sama sekali. Hanya keluar begitu, ya udah, saya bilang kita tunggu aja sampai ada nyalinya gitu. Baik Bang, ini kan bisa dibilang cukup banyak. Abang sendiri menggandeng siapa aja sih, dari ormas tertentu kah atau bagaimana Bang? Kita bukan dari ormas, kita di organisasi profesi, organisasi debt collector. Karena kan pembahasan waktu di TikTok itu kan saya sedang membahas masalah debt collector yang sedang diintimidasi oleh mekanisme ya overmah ya, yang dilakukan oleh aparat yang melakukan fermentation kan gitu. Jadi perbuatan tindakan di luar kewenangan aparat gitu kan. Jadi saya merasa ini harus disuarakan kemana-mana bahwa kami debt collector bukan preman, kami ini pekerja yang dilindungi oleh undang. Ahunya ada, apa semua lengkap. Kami ini bikin PT apa segala itu pakai izin Kemenkumham loh. Jadi di sini dengan adanya masyarakat yang seperti si Wirang ini, jadi ngenyengek gitu loh. Jadi kayak meledek kita gitu. Makanya saya nggak terima, dia nantang saya datang. Saya bilang siapin pasukan kamu juga, kita siap. Ini saya baru ngundang sedikit ini, bisa ribuan yang datang kalau saya nggak tahan gitu. Karena ini situasinya bulan puasa, saya menghargai itu. Dari tadi ini yang ngeledek-ledek terus gitu loh, hanya ngeledek begitu gitu. Jadi saya hanya datang ke sini ingin menunjukkan bahwa kita ini nggak main-main dalam membela debt collector. Jangan macam-macam. Kami debt collector ini bekerja sesuai dengan SOP, ada surat tugas, ada surat penunjukan dari leasing. Nah, debt collector juga adalah pahlawan yang menyelamatkan devisa negara, aset negara gitu loh. Bayangkan kalau saya nggak ada debt collector, berapa triliun duit yang nyangkut di debitur, berapa unit-unit kendaraan fidusia yang nyangkut di debitur. Banyak sekarang ini mereka itu mengatasnamakan masyarakat yang terjolimi, padahal mobil mereka yang jual. Contohnya ini oknum-oknum ormas. Oknum ormas ini mobil dijual-jualin sama mereka. Nah, ini Kapolda dan Kapolri juga harus melihat di sini, melihat secara bijak, jangan kami yang disuduti terus gitu loh. Jadi artinya di sini jangan sedikit-sedikit debt collector lagi yang disalahkan. Kami ini pekerja yang mempunyai organisasi profesi yang dilindungi oleh undang. Kami bukan preman. Makanya saya menggerus siapapun, oknum ormas, siapapun ya, baik pengacara atau siapapun yang menghina debt collector akan saya datangi. Saya tetap datangi. Ini ada target saya lagi nih. Beberapa orang akan saya datangi, ini di Jawa juga ada. Tunggu aja, saya akan datangi gitu. Berarti abang sendiri di sini merasa tersinggung oleh ciutan dari Bang Wirang sendiri? Iya, selain itu juga TikTok saya jadi di-banned gitu loh. Gara-gara dia menyindir-nyindir masalah debt collector. Saya nggak terima gitu. Karena saya ketua umum debt collector. Nah, ini juga Om Logo senior dari debt collector Indonesia yang ada di Tangerang. Jadi kami nggak terima. Gimana Om Logo? Ya, intinya kita menyelesaikan masalah itu dengan privasi. Tapi di sisi lain, kalau kita sebagai pekerja jalanan yang disebut-sebut debt collector, kalau kita dihina tanpa alasan, tentunya kami mau mencari jalan kebenaran dan jalan yang harus kita tempuh seperti apa. Dan kita akan menunjukkan bahwa kita, apa yang sudah dikatakan oleh Ketua Umum, bahwa kita ini bukan liar ya, tapi kita adalah punya organisasi sendiri untuk membackup dan semua yang berjalan itu sesuai dengan SOP yang berlaku. Ya, Baik Bang, berarti ini akan dikasuskan kan Bang? Apa karena saya rencana mau somasi dia, rencananya saya mau, tapi kita rapat dulu lah, semua debt collector di khusus Jabodetabek seperti apa menanggapi orang-orang seperti si Wirang ini. Karena banyak oknum pengacara udah mulai berbicara, oknum artis udah mulai bicara. Jadi saya ini kan public figure ini. Ini public figure, dia harusnya mengaca, dia kan berbahaya kalau berbicara begitu tentang debt collector. Kami merasa terintimidasi. Itu bayangkan kemarin, gara-gara omongan orang seperti si Wirang ini, anggota kami dikeroyok. Sekarang kasusnya masih di Polda Metro Jaya, saya tangani. Gitu loh. Nah, ini yang perlu diedukasi bersama, jangan kami dipojokkan. Kami ini bukan penumpang gelap di Indonesia. Kami ini bayar pajak. Kami ini menyelamatkan aset negara. Saya minta sama Kapolda, sama Kapolri, DPR RI, Presiden, tolong hargai kami sebagai manusia.
gitu loh. Kami debt collector Indonesia ini ingin menegaskan bahwa kami bukan penumpang gelap di Indonesia ini. Kami bayar pajak dan kami punya keturunan berjuang juga di bangsa ini yang perlu dibela hak-hak hukumnya gitu. Jadi kami sekarang menegaskan lagi, kami nggak mau lagi ada intimidasi. Kalau masih ada intimidasi, kami akan turun ke DPR RI, kami akan demo, akan menurunkan ribuan orang. Baik Bang, ini boleh spill sedikit Bang, kerugian sebesar apa sih Bang yang Abang alami? Karena kan ini bisa dibilang kan Abang cukup rugi ya, karena kan sudah dipermalukan seperti itu. Kerugian apa lagi sih Bang yang Abang alami? Nggak dipermalukan ya, saya nggak pernah merasa dipermalukan karena kami kan memang bekerja sesuai dengan SOP, kami bukan preman gitu. Kerugiannya ya kerugian imaterial aja, karena saya merasa kok kami diintimidasi terus oleh orang-orang seperti ini gitu loh. Makanya kami datangi sekarang, saya buktikan gitu loh. Dia bilang dia ini nih, saya lihat di videonya kan profilnya dia dengan petinggi-petinggi negara gitu. Saya bilang saya nggak takut. Kamu mau siapapun, mau petinggi-petinggi negara kek, petinggi-petinggi siapa kek, nggak ada urusan sama kami. Kami ini rakyat kecil yang ingin mengejawantakan suara kami, hak-hak hukum kami. Nggak ada urusan kami. Gitu loh. Baik. Ya gitu aja ya. Oke, baik Bang. Cut. Oke, terima kasih ya Bang.